Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati Ningsih dari Prodi PGMI semester 3 Universitas Nurul Jadid. Saya di sini akan memaparkan sedikit tentang makalah saya yang berjudul Kemagnetan. Baik, langsung saja ke pembahasan. Magnet dan benda yang ditarik magnet. A. Pengertian magnet. Magnet atau magnet adalah satu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Magnet juga dapat diartikan sebagai suatu benda yang memiliki gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Asal kata magnet diduga dari kata magnesia, yaitu nama suatu daerah di Asia Kecil. Menurut cerita, di daerah itu sekitar 4.000 tahun yang lalu telah ditemukan sejenis batu yang memiliki sifat dan dapat menarik besi atau baja atau campuran logam lainnya. Benda yang dapat menarik besi atau baja inilah yang disebut magnet. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata magnet sudah sering kita dengar. Namun, sering juga berpikir bahwa jika mendengar kata magnet selalu berkonotasi menarik benda untuk bisa mengambil suatu barang dari logam, contoh obeng, besi. Hanya dengan sebuah magnet, misalkan pada peralatan perbengkelan biasanya dilengkapi dengan sifat magnet sehingga mempermudah untuk mengambil benda yang jatuh di tempat yang sulit dijangkau oleh tangan secara langsung. Bahkan banyak peralatan yang sering digunakan, antara lain bel listrik, telepon, dinamo, alat-alat ukur listrik, kompas yang semuanya menggunakan bahan magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Kutub magnet adalah daerah yang berada pada ujung-ujung magnet dengan kekuatan magnet yang paling besar berada pada kutub-kutubnya. B. Jenis-jenis magnet. Berdasarkan asalnya, magnet dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama magnet alam, yakni magnet yang ditemukan di alam. Bumi adalah magnet alam yang terbesar, oleh karena itu bumi memiliki kutub utara dan kutub selatan sebagai ujung magnetnya. Magnet alam dapat ditemukan pada bebatuan yang mengandung unsur magnet. Bantuan yang dapat menarik benda dari besi itu disebut magnet alam. Yang kedua yaitu magnet buatan, yakni magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. C. Benda yang ditarik magnet. Magnet dapat menarik benda lain. Beberapa benda bahkan tertarik lebih kuat dari yang lain, yaitu bahan logam. Namun tidak semua logam mempunyai daya tarik yang sama terhadap magnet. Besi dan baja adalah dua contoh materi yang mempunyai daya tarik yang tinggi oleh magnet. Sedangkan oksigen cair adalah contoh materi yang mempunyai daya tarik yang rendah oleh magnet. Sedangkan oksigen cair adalah contoh materi yang mempunyai daya tarik yang rendah oleh magnet. Suatu intensitas magnet menurut sistem metrik suatu internasional adalah Tesla dan satu internasional unit untuk total flux magnet adalah Weber yang mempengaruhi luasan 1 meter persegi. Salah satu sifat magnet adalah memiliki gaya tarik. Artinya, apabila magnet diletakkan berdekatan dengan jenis-jenis logam tertentu, akan menarik dan mempertahankan logam tersebut untuk tetap menempel padanya. Benda-benda logam apa saja yang ditarik oleh magnet disebut bahan magnetik, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut bahan non-magnetik.
Benda-benda yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet diklarifikasi menjadi 3 bagian. Yang pertama menjadi 2 bagian. Yang pertama, benda yang mengandung bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik adalah bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, baja, kobalt, dan nikel. Yang kedua, benda yang mengandung bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik adalah bahan yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah aluminium dan platina. Yang terakhir yaitu benda yang mengandung bahan diamagnetik. Bahan diamagnetik adalah bahan yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya seng, basement, dan natrium klorida. Medan magnet dan kutub-kutub magnet. A. Pengertian medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang gaya tarik atau tolaknya masih dirasakan oleh magnet lain. Medan magnet pada umumnya mengitari bagian-bagian kutub-kutub magnet. Medan magnet terdiri dari garis-garis fluks imajiner yang berasal dari partikel bermuatan listrik yang bergerak atau berputar. Contoh partikel proton yang berputar dan pergerakan elektron yang mengalir pada kawat dalam bentuk sirkuit elektronik. Secara garis besar, ada 2 jenis magnet berdasarkan bagaimana medan magnet tercipta, yaitu yang pertama, magnet permanen. Magnet permanen tidak tergantung akan adanya pengaruh dari luar dalam menghasilkan medan magnetnya. Magnet ini dapat dihasilkan oleh alam atau dapat dibuat dari bahan ferromagnetik buatan yang memiliki respon yang kuat terhadap medan magnet. Yang kedua yaitu elektromagnet. Elektromagnet adalah magnet yang medan magnetnya tercipta karena adanya arus listrik yang mengalir. Semakin besar arus yang diberikan, maka semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan. B. Bentuk-bentuk medan magnet. Yang pertama yaitu medan magnet pada kawat lurus. Bentuk garis medan magnet pada kawat panjang dialiri arus listrik berbentuk lingkaran konsentris mengelilingi kawat tersebut. Arah dari medan magnetnya tegak lurus terhadap kawat dengan searah dengan jari-jari pada tengah kawat yang ditekuk dan arah arusnya sesuai dengan arah ibu jari. Yang kedua yaitu medan magnet pada kawat berbentuk lob. Arus listrik yang mengalir pada kawat berbentuk lob menghasilkan medan magnet lebih terpusat pada bagian tengah dibanding pada bagian luar lob. Yang ketiga yaitu medan magnet pada magnet batang. Medan magnet pada sebuah batang magnet berbentuk garis tertutup. Melalui hasil konvensi, arah medan magnet keluar dari kutub utara dan menuju kutub selatan. Yang keempat yaitu medan magnet pada solenoid. Solenoid adalah kawat berarus listrik berbentuk lob yang biasanya dililitkan pada inti dari besi sehingga menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang seragam dihasilkan pada pusat solenoid. Sedangkan medan magnet yang terbentuk di luar solenoid lebih lemah. Yang terakhir yaitu medan magnet pada bumi. Meskipun medan magnet bumi mirip dengan medan magnet batang yang jauh terkubur di dalam bumi, bumi memiliki banyak kandungan biji
besi jauh di bawah permukaan bumi. Tetapi karena suhu yang sangat tinggi di dalam inti bumi mencegah magnetisasi permanen. Para ilmuwan mempertimbangkan bahwa sumber medan magnet bumi berasal dari arus konveksi dalam inti bumi. Hal itu disebabkan oleh peredaran ion atau elektron pada besi cair di inti bumi. Arah medan magnetnya serupa dengan arah medan magnet pada kawat berbentuk loop. C. Kutub-kutub magnet. Bagian magnet yang mempunyai gaya tarik terbesar disebut kutub magnet. Magnet selalu mempunyai dua kutub. Hal ini dapat diketahui bila sebuah magnet batang dicelupkan ke dalam serbuk besi. Di bagian tengah daerah netral tidak ada serbuk besi yang melengket, sedangkan bagian ke ujung makin banyak serbuk besi yang melengket pada magnet. Bagian yang banyak dilengketi serbuk besi merupakan kutub magnet. Hal ini menandakan gaya magnet yang paling besar berada di ujung-ujung magnet. Kutub utara dan kutub selatan magnet. Setiap magnet, apapun bentuknya, selalu mempunyai kutub utara dan selatan. Dengan mengamati magnet jarum yang berbentuk pada porosnya, misalnya kompas, dalam keadaan diam, salah satu ujung magnet akan menunjukkan ke arah utara, sedangkan ujung yang lainnya menunjukkan ke arah selatan. Ujung kompas yang menunjukkan ke arah utara disebut kutub utara, dan ujung magnet yang mengarah ke selatan disebut kutub selatan. Membuat magnet. A. Cara membuat magnet. Cara membuat magnet antara lain: yang pertama, digosok dengan magnet lain secara searah. Menggosokkan magnet permanen pada logam yang ingin dijadikan magnet. Arah gosokan hanya pada satu arah saja. Kutub magnet yang dihasilkan pada ujung terakhir penggosokan selalu berlawanan dengan kutub ujung magnet penggosokannya. Yang kedua yaitu induksi magnet. Induksi yaitu dengan mendekatkan magnet permanen pada logam yang ingin dijadikan magnet. Yang ketiga, magnet diletakkan pada solenoid, kumpulan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan yang sangat rapat, dan dialiri arus listrik searah. Mengalirkan arus listrik pada logam yang ingin dijadikan magnet. Sifatnya magnet yang dihasilkan tidak permanen. Apabila arus listrik dihentikan, maka sifat magnetnya akan hilang. Bahkan yang bisa dijadikan magnet adalah besi. Besi lebih mudah untuk dijadikan magnet daripada baja, tapi sifat kemagnetan besi lebih mudah hilang daripada baja. Oleh sebab itu, besi lebih sering digunakan untuk membuat elektromagnetik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.